Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, teman-teman semua. Selamat datang di channel Bunda Salsa Official, tempat di mana cerita bukan sekedar rangkaian kata, tapi jendela ke hati dan kehidupan. Aku doakan, semoga kamu yang lagi nonton ini diberi kesehatan, kelapangan hati, dan kebahagiaan yang gak putus-putus. Kalau kamu lagi capek, semoga lewat cerita ini, kamu bisa merasa lebih ringan. Kalau kamu lagi sendiri, semoga kamu merasa ditemani di sini. Jangan lupa, ambil posisi paling nyaman, duduk santai, siapkan teh hangat, atau cemilan kesukaanmu. Karena hari ini, aku punya cerita yang bukan cuma seru, tapi juga bisa bikin kamu berpikir, merasa, dan mungkin tersenyum kecil di tengah hari yang sibuk. Selamat menonton, dan selamat hanyut dalam cerita. Jangan lupa tulis komentar setelah nontonnya. Aku selalu baca, dan senang banget bisa ngobrol sama kalian. Sebuah salon kecil di sudut kota, nyaris tak dikenal, menjadi tempat pertemuan dua dunia yang tak pernah disangka. Satu datang dengan cerita masa lalu yang rumit, satu lagi hadir dengan kesederhanaan dan tawa polos yang menyegarkan. Dari gunting dan sisir, mereka mulai mengenal arti kenyamanan. Dari candaan ringan yang tampak tak penting, tumbuh kedekatan yang perlahan menyusun arah baru. Tanpa disadari, bukan hanya rambut yang dirapikan, tapi juga hati yang pernah kusut don di senala. Semuanya dimulai bukan dengan janji besar, bukan dengan kisah yang dramatis, tapi dari satu permintaan sederhana, potong rambut seperti biasa. Aku masih ingat jelas pagi itu. Cuaca di Tokyo cukup cerah, angin musim semi belum terlalu menggigit, dan aku sudah rapi, dengan pakaian kasual, serta rambut yang aku biarkan terurai. Hari itu adalah jadwal rutinku untuk merawat rambut. Aku selalu menyempatkan waktu 2 minggu sekali. Bukan soal penampilan saja, tapi bagiku, rambut adalah harga diri. Perempuan bisa kehilangan apa saja, tapi jangan rambutnya. Rambut harus tetap indah, wangi, dan sehat. Apalagi aku tinggal sendiri. Janda, orang mungkin menilai aku hanya dari tampang dan penampilan. Maka dari itu, aku tidak pernah main-main soal rambut. Salon langgananku ada di jantung Shibuya. Interiornya mewah, pelayanannya premium, dan yang paling penting, stylistnya paham selera rambutku. Namanya Takahashi, pria parubaya, tapi tangannya halus saat menyisir dan memotong. Dia seperti bisa membaca isi pikiranku lewat helaian rambutku. Kadang aku merasa dia lebih tahu jenis potongan yang kuinginkan daripada aku sendiri. Itu kenapa aku tidak pernah berpindah tempat selama hampir 5 tahun terakhir. Tapi saat aku sampai di sana, aku melihat hal yang membuat langkahku terhenti. Rolling door salonnya tertutup rapat. Di depan pintunya terpasang papan putih dengan tulisan tebal. Salon ini ditutup sementara atas alasan khusus. Hubungi manajemen. Aku menatap papan itu lama. Entah kenapa perasaanku tak enak. Aku menekan nomor salon di ponselku, tapi tidak aktif. Aku kirim pesan ke Takahashi, tidak dibalas. 2 hari kemudian, aku baru tahu dari berita online bahwa stylistku itu ditangkap polisi. Katanya ada kasus pelecehan terhadap pelanggan. Bukan cuma satu, ada 3 orang perempuan yang mengadu. Aku mendadak mual. Aku tidak percaya. Takahashi selama ini sopan padaku, profesional. Tapi bagaimana bisa dia melakukan itu pada orang lain? Seketika aku merasa jijik. Semua potongan rambut yang dulu aku banggakan, kini terasa seperti beban. Aku merasa kotor, aku merasa dipermainkan. Dan yang paling menyebalkan, sekarang aku tidak punya tempat potong rambut. Aku coba beberapa salon rekomendasi dari temanku. Ada yang pakai sistem booking online, ada yang stylish kekinian dengan harga mahal, tapi tidak ada yang benar-benar cocok. Ada yang mencuci rambutku seperti mencuci karpet, kasar. Ada yang memotong seperti asal gunting brosur. Sudah mahal, bikin sakit kepala pula. Sampai akhirnya, aku menyerah. Beberapa minggu, aku tidak potong rambut. Rambutku mulai tumbuh berantakan, bagian belakang mulai mengembang seperti singa betina. Aku mulai kesal setiap bercermin. Setiap aku menyisir dan menemukan kusut yang menyangkut. Rasanya ingin lempar sisir ke jendela. Suatu sore,
Saat aku pulang dari supermarket, aku memilih jalan tikus yang melewati gang kecil di pinggiran kota. Aku hanya ingin menghindari keramaian. Saat melewati satu gang sempit, aku melihat papan kayu tua tergantung miring di atas pintu kaca. Tulisannya pakai cat hitam seadanya Salon Hanna-Bera. Aku sempat ragu. Tempatnya kecil, nyaris seperti toko kelontong. Tapi entah kenapa, aku merasa tertarik. Mungkin karena aku sudah terlalu putus asa. Begitu aku buka pintunya, terdengar suara lonceng kecil. Ruangannya bersih, meskipun sederhana. Kursinya hanya 2. Rak kecil di dinding menampilkan beberapa produk perawatan rambut yang tidak terlalu terkenal, tapi tidak bau. Itu yang pertama aku perhatikan. Banyak salon murah baunya, kayak bahan kimia, campur deterjen. Ini tidak. Harumnya samar, seperti daun teh dicampur jeruk. Dari balik tirai tipis, muncullah seorang pria muda. Kulitnya agak coklat, matanya lebar dan ekspresif. Dia tersenyum ramah, agak kaku. "Selamat sore, Ibu. Mau potong rambut?" Tanyanya dalam bahasa Jepang yang cukup lancar. Meski terdengar aksennya bukan asli Jepang, aku mengangguk. "Ada yang khusus mau dipotong, Ibu?" Lanjutnya sambil menyiapkan kain penutup dan menyemprotkan disinfektan ke kursi. Aku duduk pelen-pelen dan memandangi wajahnya lewat cermin. "Potong biasa saja, rapikan bagian bawah, dan tolong jangan buat poni aku kelihatan seperti anak sekolah TK." Dia tertawa kecil. "Siap, Ibu. Saya Ilham, dari Indonesia." Nama yang aneh untuk sebuah salon Jepang. Tapi aku tidak peduli. Tangan Ilham mulai bekerja. Dia menyisir perlahan, lalu mulai memotong dengan sangat hati-hati. Tidak banyak bicara, tapi pandangannya fokus. Saat aku melihat potongan rambut yang jatuh ke lantai, rasanya ada beban yang ikut lepas dari kepalaku. Seperti sebagian kekacauan hidupku ikut dipotong. Sesekali Ilham bertanya, "Ini kurang pendek, Bu? Atau cukup segini?" Nada bicaranya sopan, tapi juga ada sentuhan lugu. Aku bisa membedakan mana pria yang so akrab dan mana yang tulus bertanya. "Segitu cukup," jawabku. Sesi itu selesai dalam waktu 30 menit. Tapi yang aku rasakan seperti terapi 3 jam. Waktu aku berdiri dan menatap cermin, aku terkesiap. Bukan karena hasil potongannya luar biasa, tapi karena untuk pertama kalinya sejak lama, aku merasa nyaman di salon. Tanpa suasana mewah, tanpa pencitraan, hanya kursi sederhana, tangan yang bekerja dengan niat, dan udara yang tidak bikin napas sesak. Ilham memberikan cermin kecil padaku untuk mengecek bagian belakang. Aku hanya tersenyum dan mengangguk. "Sempurna," kataku singkat. Dia membungkuk sedikit, seperti gaya sopan anak magang. "Terima kasih, Ibu. Kapan-kapan silakan datang lagi." Aku tidak menjawab, tapi dalam hati, aku tahu aku akan kembali ke salon Hanna-Bera. Mungkin besok, mungkin minggu depan, atau mungkin setiap kali aku ingin merasa cantik. Sejak kunjungan pertama ke salon Hanna-Bera, aku jadi sering memikirkan Ilham. Bukan karena wajahnya tampan, jujur saja, dia biasa saja. Kulitnya agak gelap, tubuhnya kurus, dan rambutnya seperti belum kena sisir sejak bangun tidur. Tapi ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dari cara dia memperlakukan rambutku. Tangannya ringan, tapi pasti. Dan yang paling penting, dia tidak sok tahu. Dia tidak mencoba memberi saran yang tidak kuminta. Dia hanya bekerja dengan tenang, seolah-olah rambutku adalah lukisan, dan guntingnya adalah kuas. 2 minggu setelah potongan pertama itu, aku memutuskan kembali. Kali ini, tanpa banyak pikir, aku lewat jalur yang sama. Jalan kecil berliku dengan beberapa gang sempit. Aku hafal sekarang. Belok kanan setelah toko roti, lurus sampai ketemu papan kayu yang menggantung miring, lalu masuk ke bangunan dengan pintu kaca kusam salon Hanna-Bera. Tempat yang entah kenapa mulai terasa seperti tempat pelarian. Saat aku masuk, tidak ada pelanggan lain. Ilham sedang menyapu rambut di lantai. Dia kaget melihatku. "Ibu Naira?" Sapanya cepat. Aku angguk. "Boleh kan?" Dia tersenyum. "Tentu boleh. Silakan duduk." Aku duduk di kursi yang sama. Tidak ada musik jazz seperti di salon mewah. Tidak ada minuman herbal gratis. Tapi aku merasa nyaman. Waktu Ilham mulai menyampirkan kain pelindung ke tubuhku,
Aku refleks melihat wajahnya di cermin. Ia terlihat sedikit canggung. "Potong seperti kemarin saja?" tanyanya. "Boleh, tapi kali ini bagian sampingnya dirapikan lebih tipis. Aku mau kelihatan agak segar," jawabku. Dia mengangguk cepat, lalu mulai menyisir. 10 menit pertama, kami diam. Aku pikir dia orang yang pendiam, tapi tiba-tiba dia berkata, "Di Indonesia, kalau pelanggan minta potong model seperti ini, kami sebut potongan anti-mantan, Bu." Aku menoleh. "Anti mantan?" "Ya, biar mantannya nyesel." Aku tertawa kecil, tidak karena lucu, tapi karena tidak menyangka dia melontarkan candaan seperti itu. Gayanya masih kaku, tapi nadanya serius, seakan dia betulan percaya gaya rambut bisa membuat mantan menyesal. "Sayangnya, mantan saya udah mati rasa," sahutku sambil senyum miring. Ilham langsung diam, mukanya seperti orang baru sadar ngomong. "Kejanda." "Maaf, Bu, saya nggak tahu." Aku geleng pelan. "Tenang saja, aku janda, bukan jenderal, bisa diajak ngobrol." Dia tertawa pelan, tapi aku tahu dia lega. "Kalau di Indonesia, biasanya tukang potong rambut suka banyak cerita?" tanyaku. "Iya, Bu, kadang malah lebih rame dari tukang gosip, tapi saya kurang bisa. Bahasa Jepang saya juga belum lancar." "Sudah berapa lama di sini?" 3 tahun. Dulu saya kerja di restoran, terus ada pelatihan, jadi asisten stylist. Sekarang kerja di sini, sendiri." Dia mengangguk. "Kos di belakang gang." Kami kembali diam sebentar, tapi rasanya sudah berbeda, lebih cair. Aku mulai menikmati suasana ini. Tidak seperti salon besar yang terasa dingin dan formal. Di sini, terasa seperti ngobrol di ruang tamu sendiri, sambil memotong bagian samping. Ilham bertanya, "Ibu kerja di mana?" "Dulu aku punya butik kecil. Sekarang sudah tutup." "Kenapa tutup?" Aku menarik napas sebentar. Capek urusan karyawan. Capek mikirin orang. Sekarang, aku lebih senang urus diri sendiri saja. Dia tidak bertanya lagi. Mungkin tahu pertanyaan berikutnya bisa salah arah. Atau mungkin dia hanya tahu diri. Entahlah. Tapi aku suka cara dia tahu kapan harus diam. Setelah selesai, Ilham memberikan cermin kecil seperti sebelumnya. Aku melihat pantulan diriku sendiri. Potongannya bagus, sesuai permintaan. Tapi yang lebih penting, aku merasa lebih ringan. Bukan hanya karena rambutku, tapi karena bisa tertawa tanpa basi-basi. "Bagus," komentarku. Ilham membungkuk kecil. "Terima kasih, Bu." Saat aku membayar, dia bilang pelan, "Ibu mau saya daftarkan jadi pelanggan rutin. Jadi nanti kalau datang, bisa langsung saya siapkan jadwalnya." Aku terdiam sejenak. "Khusus potong dari saya?" tambahnya. Aku pura-pura berpikir sebentar, lalu mengangguk. "Boleh, tapi dengan syarat." "Apa, Bu?" "Setiap potong, kamu harus kasih 1 jokes." Dia tertawa, agak bingung. "Lucu atau garing?" "Yang penting, niat." "Garing gak apa-apa." Dia mengangguk mantap. "Siap, Bu Naira. Mulai dari sekarang saya latihan dulu, biar nanti setiap datang, dapat bonus senyum." Aku keluar dari salon itu sambil senyum sendiri. Entah kenapa, aku mulai menantikan waktu potong rambut selanjutnya. Aku tidak tahu pasti sejak kapan jadwal ke salon Hanabira mulai terasa seperti jadwal penting. Bukan sekadar memotong rambut, tapi seperti pertemuan rutin dengan seseorang yang membuat hariku sedikit lebih ringan. Kadang aku sendiri heran. Aku, janda kaya yang biasanya dilayani di salon kelas atas, sekarang jadi langganan salon kecil di gang sempit. Duduk di kursi sederhana yang sedikit goyang kalau disentuh. Tapi aku tetap datang dan selalu pulang dengan perasaan lebih baik. Hari itu, seperti biasa, aku datang tanpa janji. Tapi Ilham sudah tahu ritmenya. Begitu aku masuk, dia langsung menyodorkan handuk kecil dan menyapa dengan senyum polosnya. "Bu Naira, sudah waktunya potong anti mantan lagi." Aku duduk sambil tersenyum. "Bukan, hari ini potong anti urusan." Dia mengangguk seperti paham. Walaupun aku tahu dia mungkin bingung, tapi dia tetap menyampirkan kain pelindung dan mulai menyisir rambutku. "Punya jokes hari ini?" tanya aku. Sambil melirik kaca, Ilham berpikir sebentar lalu menjawab,
Kenapa gunting gak pernah bisa bohong? Aku pura-pura serius. Kenapa? Karena dia selalu jujur, memotong sampai ke akar. Aku mengernyit, lalu tertawa kecil. Itu lelucon kelas berapa? Ilham ikut tertawa, kelas SD bu. Tapi tulus. Aku mengangguk. Tulusnya terasa, tangan Ilham bergerak di kepalaku. Cara dia menyisir tidak berubah, pelan, berhati-hati. Seperti dia sedang menyentuh sesuatu yang rapuh. Tidak ada tarikan kasar. Tidak ada sentakan, cuma gerakan yang membuat kulit kepala terasa nyaman. Aku memperhatikan wajahnya lewat cermin. Dia serius. Matanya menatap rambutku, seolah sedang menyusun strategi besar. Kadang alisnya naik turun, kadang bibirnya mengerucut tanpa sadar. Tapi yang menarik, dia tidak pernah kelihatan sok tahu. Kalau ragu, dia bertanya. Kalau tidak yakin, dia berhenti sebentar. Ilham, panggilku pelan. Ya bu, kamu suka kerja di sini? Dia berpikir sebentar. Kalau dilihat dari gaji, tidak. Tapi kalau dilihat dari ketenangan, iya. Kenapa tidak cari tempat lain yang lebih besar? Tempat besar banyak saingan. Di sini saya bisa kerja sambil belajar. Pelanggannya nggak banyak, tapi lebih akrab. Aku mengangguk pelan. Akrab itu penting ya, dia mengangguk sambil tetap memotong. Kadang yang bikin orang betah bukan fasilitas, tapi suasananya. Kalimat itu membuatku diam sejenak. Iya benar. Mungkin itu juga alasan aku terus kembali. Bukan karena kursi empuk atau cermin besar, tapi karena suasana. Karena orang yang tahu cara memperlakukan rambut dengan benar dan tahu kapan harus diam. Setelah hampir 30 menit, dia selesai. Seperti biasa, dia menyerahkan cermin kecil. Aku menengok ke kiri, ke kanan, ke belakang. Hasilnya rapi, potongan bagian sampingnya pas. Tidak terlalu pendek. Bagian atasnya dibuat berlapis tipis, seperti yang ku minta. Bagus, tanyanya hati-hati. Aku mengangguk. Kali ini sempurna. Dia tersenyum. Terima kasih. Bu, aku berdiri, melepaskan kain pelindung, dan bersiap membayar. Tapi saat aku membuka dompet, dia berkata pelan, "Hari ini gratis saja." Aku menatapnya. Kenapa? Anggap saja hadiah, karena sudah jadi pelanggan paling sabar dan setia, ujarnya sambil menunduk. Aku tertawa kecil. Hadiah? Atau jebakan? Dia tertawa juga. Bukan jebakan, Bu. Saya hanya senang. Ada pelanggan seperti ibu. Ada jeda di antara kata-kata kami. Bukan karena canggung, tapi karena tiba-tiba ruangan terasa lebih sepi. Aku tahu, aku harus segera keluar. Tapi, entah kenapa, aku berdiri di situ lebih lama dari biasanya. Ilham, panggilku lagi. Ya Bu, kalau kamu bukan tukang potong rambut, kamu pengen jadi apa? Dia berpikir. Lama. Lalu jawabannya membuatku tercengang. Saya pengen buka tempat pangkas sendiri. Kecil saja, tapi semua orang yang datang harus pulang dengan senyum. Aku tidak tahu harus membalas apa, karena di saat itu juga, untuk pertama kalinya sejak aku menjanda, aku merasa ada seseorang yang benar-benar tulus berbicara padaku. Bukan karena uangku, bukan karena statusku, tapi karena karena aku sebagai manusia biasa. Saat aku keluar dari salon Hanabira, angin sore menyambut lembut, tidak terlalu dingin, dan jantungku berdetak sedikit lebih cepat dari biasanya. Aku tidak tahu pasti apa yang terjadi barusan, tapi satu hal aku yakin, itu bukan cuma soal rambut. Aku tidak pernah menyangka tempat sesederhana salon Hanabira bisa jadi bagian dari Rachana. Sekarang, setiap 2 minggu, aku selalu menyisihkan waktu untuk datang. Tidak pernah pakai jadwal, tidak pernah booking lewat telepon, aku tinggal datang. Dan Ilham selalu tahu harus menyambutku seperti apa. Salon itu masih sama, kecil. Hanya ada 2 kursi, cermin besar yang mulai kusam di pinggirannya. Aroma teh dan jeruk yang lembut, tapi sekarang terasa berbeda. Sejak pertemuan terakhir, aku jadi sadar satu hal. Candaan Ilham mulai jadi bagian yang aku tunggu-tunggu. Hari ini, aku datang seperti biasa. Ilham sedang membersihkan alat-alatnya. Saat melihatku, dia langsung berdiri tegak. Selamat datang, pelanggan tetap saya yang paling sabar.
katanya sambil menyodorkan kain pelindung. Aku duduk sambil tersenyum. Hari ini jangan pakai jokes SD lagi. Yah, dia tertawa pelan. Baik, hari ini saya naik level. Jokes SMA. Aku tertawa juga, asal jangan jokes kampus. Nanti kebanyakan teori. Ilham menyisir rambutku pelan. Oke, saya mulai. Aku diam, menunggu. Kenapa tukang cukur gak pernah jadi orang kaya? Aku mengernyit. Kenapa? Karena setiap ada yang mau panjang, selalu dipotong harapannya. Aku menutup mulut sambil menahan tawa. Kacau. Tapi lebih baik dari minggu lalu. Terima kasih, Bu. Saya terus belajar, ujarnya serius. Aku memperhatikan wajahnya di cermin. Dia masih muda, mungkin beda usiaku dengannya cukup jauh. Tapi dia tidak pernah terlihat minder. Dan aku juga tidak merasa aneh. Entah kenapa, berbicara dengan Ilham selalu terasa ringan. Tidak ada basi-basi. Tidak ada keinginan untuk terlihat sempurna. Ilham, kataku pelan. Kamu selalu punya joke setiap kali aku datang? Dia mengangguk. Saya simpan di buku kecil. Saya tulis kalau malam, biar gak lupa. Aku tercengang. Serius? Dia mengangguk lagi. Dulu saya malu ngomong ke pelanggan. Tapi sih, ibu bilang suka jokes. Saya jadi semangat nyari bahan. Aku menatapnya, tulus sekali. Saya gak tahu harus bilang apa, kataku. Tapi kamu bikin suasana salon ini beda. Ilham tersenyum kecil. Saya senang kalau ibu senang. Dia memotong bagian belakang rambutku. Aku merasakan sesuatu yang aneh. Bukan sentuhan tangannya, tapi detak jantungku. Entah kenapa, mulai tidak stabil. Seperti habis minum kopi terlalu kental. Aku mencoba mengalihkan perhatian. Ilham, kamu pernah potong rambut orang terkenal? Dia berpikir, pernah potong rambut pacar mantan saya. Aku kaget. Serius? Waktu itu dia belum jadi mantan. Saya yang kenalin pacar saya ke temannya. Ternyata jodohnya sama temannya. Aku menahan tawa. Terus, kamu masih potong rambut mereka? Yah, namanya juga butuh uang, Bu. Aku menggeleng pelan. Kamu kuat juga ya? Ilham tertawa hambar. Nggak kuat-kuat amat, tapi rambut tetap harus dipangkas kan? Ada kalimat-kalimat dari Ilham yang terdengar seperti lelucon, tapi dalam. Kadang, aku harus menoleh 2 kali untuk memastikan dia serius atau tidak. Saat dia menyelesaikan potongan, dia berkata, "Hari ini, saya coba teknik baru, Bu. Namanya teknik sayap burung." Aku mengerutkan kening. Sayap burung? Iya, jadi. Rambutnya mengembang sedikit di ujung, tapi tetap rapi. Aku melihat hasilnya lewat cermin kecil. Benar, ada bentuk seperti lengkungan lembut di ujung rambutku. Tidak terlalu mencolok, tapi memberi kesan lebih mudah. Bagus, komentarku. Sayap burungnya cocok. Ilham terlihat puas. Saat aku membayar, dia berkata, "Minggu depan, saya punya jokes baru, tapi harus janji datang lagi." Ya, aku berpikir. Tergantung jokesnya. Kalau zong, saya berhenti jadi pelanggan. Waduh, tekanan mental ini, katanya sambil tersenyum. Aku keluar dari salon dengan perasaan aneh. Bukan karena rambutku, bukan karena candaannya, tapi karena aku merasa ditunggu. Ilham tidak pernah bilang dia menungguku. Tapi dari cara dia menyiapkan jokes, dari bagaimana dia mengingat model potonganku, dari nada suaranya yang selalu antusias setiap aku datang. Aku tahu. Dan yang lebih aneh, aku juga mulai menunggunya. Sudah 3 bulan aku rutin datang ke salon Hanabira. Semua orang dekatku heran. Kenapa aku tidak lagi ke salon mewah langganan dulu? Ada juga yang menyangka aku sedang berhemat. Aku hanya tersenyum. Malas menjelaskan bahwa kadang kenyamanan tidak datang dari kursi empuk atau AC dingin, tapi dari satu orang yang tahu cara membuatmu merasa manusia. Hari ini, seperti biasa, aku datang tanpa janji. Tapi wajah Ilham selalu terlihat antusias begitu melihatku masuk. Aku tahu, dia pasti sudah siap dengan satu jokes baru. "Selamat datang, Bu Naira," sapanya sambil tersenyum. Hari ini pangkas sayap burung lagi? Aku duduk dan melepas jaket. Enggak, hari ini beda. Aku mau pangkas rambut bawah. Dia berhenti. Matanya menatapku lewat cermin. Tangannya yang sedang menyampirkan kain pelindung
mendadak kaku. Mungkin aku salah bicara, tapi aku tidak sempat menarik ucapanku. Maaf Bu, tanyanya pelan. Rambut bawah, ulangku. Datar, aku. Melihat wajahnya berubah, pipi Ilham memerah. Matanya bergerak-gerak tidak fokus. Tangannya ragu menyentuh sisir. Nafasnya kelihatan naik turun. Aku mulai sadar, dia salah paham. Aku menahan tawa dalam hati, tapi aku tetap tenang. Rambut kaki, bagian bawah lutut, mulai tumbuh tipis. Aku risih pakai rok, jelasku, masih dengan nada santai. Ilham menghela napas lega, tapi mukanya tetap merah seperti udang rebus. Dia membungkuk cepat. Oh, iya, siap Bu, maaf saya kira. Aku angkat tangan, memotong kalimatnya. Aku ngerti. Banyak orang mungkin langsung mikir aneh-aneh, tapi aku serius. Kamu bisa? Dia mengangguk kaku. Saya bisa coba, tapi biasanya bagian itu pelanggan perempuan tangani sendiri. Aku percaya kamu. Lagi pula, aku sudah terbiasa sama kamu. Kamu tahu cara kerja halus? Nggak kasar? Wajahnya makin bingung, tapi dia tetap mengambil alat cukur elektrik kecil dan sebotol gel pendingin. Aku naik ke kursi, mengangkat sedikit rokku sampai ke lutut, lalu duduk tenang. Silakan, kataku singkat. Dia berlutut di hadapanku, pelan-pelan mengoleskan gel di betis bagian bawah. Tangannya gemetar sedikit, tapi tetap berhati-hati. Aku melihat ke arah lain, pura-pura tidak sadar, suasana jadi canggung setengah mati. Satu sisi dalam diriku ingin tertawa melihat dia berkeringat hanya karena harus memangkas rambut kaki. Tapi sisi lainnya, entah kenapa aku menikmati momen ini. Ada sesuatu yang ganjil, tapi tidak mengganggu, bahkan menyenangkan. Hubungan kami masih biasa saja, tapi batas-batas itu mulai kabur. Maaf kalau saya agak lama, ucapnya pelan. Enggak, apa-apa, yang penting rapi. Jangan bikin lecet kulitku, nanti orang kira aku habis perang rumput. Ilham tertawa pendek. Iya Bu, saya jamin. Mulus kayak permukaan meja makan. Meja makan di restoran? Atau warteg? Tanyaku sengaja. Kalau dari saya, warteg premium Bu. Aku tertawa lepas. Ilham pelan-pelan mulai lebih tenang. Tangannya lebih stabil, dan gel elektrik di tangannya bekerja cukup halus. Tak lama kemudian, sisi pertama selesai, lalu dia lanjut ke sisi satunya. Aku pernah potong sendiri, kataku tiba-tiba, memecah keheningan. Oh ya, tapi hasilnya miring, kayak jalan menanjak. Kalau gitu, saya bantu bikin rata, nanti biar kalau jalan, ibu nggak miring ke kiri. Aku tersenyum. Pinter juga kamu sekarang jawabnya. Ilham tertawa. Saya belajar dari pelanggan favorit saya. Selesai memangkas, Ilham mengelap sisa gel dengan tisu lembut. Lalu Ayai mendar, membereskan alat-alatnya. Aku menurunkan rok perlahan, memastikan tidak ada bagian yang tertinggal atau iritasi. Rapi, komentarku. Terima kasih, Bu. Kalau ada yang tumbuh lagi minggu depan, boleh saya pangkas lagi? Kalau aku suka hasilnya, mungkin nanti aku panggil kamu buat pangkas bagian lain. Wajah Ilham kaku lagi. Aku pura-pura tidak sadar, lalu berdiri, merapikan bajuku, dan berjalan ke kasir kecilnya. Aku bayar 2 kali lipat hari ini, kataku. Ilham menolak halus. Saya nggak biasa begitu, Bu. Ini cuma bagian kaki, tapi kamu sudah bikin aku nyaman. Dan jujur, ini pengalaman. Pangkas rambut bawah paling menyenangkan. Dia menunduk sedikit, tak bisa menatapku lama. Aku tahu, dia masih bingung. Tapi aku juga tahu, sejak hari ini, ada garis tipis yang bergeser di antara kami. Dan entah kenapa, aku tidak keberatan sama sekali. Setelah kejadian pangkas rambut bawah itu, aku sempat berpikir, mungkin aku akan canggung saat kembali ke salon Hanabira. Tapi ternyata tidak, justru sebaliknya. Aku seperti tidak sabar untuk kembali lagi. Mungkin bukan karena butuh potong rambut, tapi karena aku ingin tahu, apakah Ilham masih bisa menatap mataku seperti biasa, atau justru mulai menjaga jarak. Hari itu, aku datang agak siang, cuaca sedikit mendung, jalanan lengang. Aku mengenakan blus putih dan rok panjang. Tidak ada alasan khusus,
hanya ingin terlihat rapi saja. Saat aku masuk, lonceng kecil di atas pintu berbunyi nyaring. Ilham langsung muncul dari balik tirai, membawa handuk di tangannya. "Oh, Bu Naira," sapanya cepat. "Saya kira hari ini libur dari pangkas." "Aku juga kira begitu," balasku. Santai, tapi rambutku kelihatan mulai galau. Ilham tertawa, suaranya tidak berubah. Wajahnya masih hangat. Tidak ada canggung, tidak ada tanda-tanda dia terganggu dengan kejadian terakhir. Aku lega. "Potong model biasa?" tanyanya sambil mempersiapkan kursi. "Ya, rapikan saja bagian depan. Dan mungkin aku mau krim hari ini. Sudah lama aku nggak dimanjain." Ilham mengangguk, mengambil handuk hangat dan botol krim perawatan dari rak. Aku duduk, menyandarkan tubuh, dan membiarkan dia bekerja. Krimnya dingin, tapi cara dia mengusap kulit kepalaku hangat. Gerakannya pelan, ritmis, tidak terburu-buru. Mungkin karena dia tahu hari ini aku tidak sekadar ingin rambut rapi. Aku ingin tenang. "Ibu capek?" tanyanya pelan. Aku membuka mata, menatapnya lewat cermin. "Lumayan, banyak hal yang gak bisa dijelaskan," jawabku. Dia tidak membalas, tapi tangannya tetap bergerak memijat lembut di kepala, leher, lalu ke pundak. Aku hampir tertidur bersanya, seperti dipijat oleh seseorang yang tahu persis titik-titik mana yang menyimpan beban. Setelah beberapa menit, dia memulai pembilasan. Air hangat mengalir pelan, membuat mataku benar-benar ingin tertutup. Tapi aku tahan, bukan karena tidak nyaman, justru karena aku tidak ingin kehilangan momen ini usai krembet. Dia kembali mengeringkan rambutku dan mulai memotong bagian ujung. Tidak banyak, hanya sedikit perapian, tapi aku memperhatikan wajahnya. Ilham tampak lebih tenang sekarang, bahkan sesekali mencuri pandang ke arahku. Aku pura-pura tidak sadar. Tapi saat aku berdiri untuk merapikan rok, dia tiba-tiba berkata pelan, "Bu Naira?" Aku menoleh. "Ya, waktu itu, soal rambut kaki." "Saya, terima kasih, sudah percaya. Saya sempat takut salah paham. Tapi ternyata, saya senang ibu gak marah." Aku tertawa kecil. "Aku malah senang kamu bisa tetap profesional. Banyak pria mungkin sudah salah pikir, tapi kamu jaga sikap. Itu penting buatku." Ilham mengangguk cepat. "Saya hanya ingin ibu nyaman." Ada jeda, lalu dia menatapku sebentar, agak ragu, tapi suaranya jelas. "Dan jujur Bu, saya juga nyaman kalau ibu datang ke sini." Aku tidak langsung membalas, hanya memandangi matanya yang tampak gugup, tapi tulus. Lalu aku berjalan ke arah meja kecil di sudut ruangan, mengambil satu permen yang selalu ia sediakan untuk pelanggan. Kubuka bungkusnya perlahan. "Ilham," kataku sambil duduk kembali. "Ya Bu, kalau suatu hari nanti kamu buka salon sendiri, jangan lupa sisakan satu kursi buat pelanggan lama yang cerewet." Dia tersenyum, matanya berkaca-kaca. "Kursi khusus," dengan nama tertulis di sandarannya. Aku mengangguk pelan, lalu berdiri. "Sudah selesai untuk hari ini." Ilham mengantar sampai pintu. Tangannya sempat terangkat, seperti ingin menjabat, tapi urung. Aku juga tidak menyentuh apapun, hanya tersenyum, lalu melangkah keluar. Di luar, angin mulai bertiup, tapi anehnya, tubuhku terasa hangat. Dan di dalam dada, ada yang ikut tersapu. Bukan rambut, tapi sesuatu yang lebih halus dan sulit ditebak. Aku tidak pernah terlalu peduli dengan ulang tahun. Sejak menjadi janda, ulang tahun hanya terasa seperti pengingat usia, bukan perayaan. Biasanya aku menghabiskan hari itu sendirian di rumah, memasak sesuatu sederhana, lalu duduk menonton film lama. Kadang ada 1-2 teman yang mengirim pesan, kadang tidak. Tapi tahun ini, sesuatu berbeda. Pagi-pagi, aku bangun dan membuka ponsel. Tidak ada notifikasi berarti. Aku sengaja mematikan pengingat tanggal lahir di media sosial. Bukan karena tidak ingin diingat, tapi karena aku tidak mau pura-pura senang hanya karena orang lain merasa wajib mengucapkan. Aku membuat kopi dan duduk di meja makan. Diam. Hanya suara jam dinding yang terdengar. Udara pagi, sedikit lembab. Aku menatap jendela dan berpikir, apa hari ini aku ke salon? Entah kenapa,
Salon itu kini terasa seperti tempat aman. Mungkin karena suasananya sederhana, mungkin karena ilham. Akhirnya, tanpa terlalu banyak mikir, aku berdandan seadanya dan berangkat. Jalan ke Hanabira masih sama. Sempit, sedikit becek karena hujan semalam. Tapi aku hafal setiap lekukannya. Saat aku membuka pintu salon, lonceng kecil itu berbunyi seperti biasa. Tapi hari ini, sesuatu terasa berbeda. Lampu ruangan tidak terlalu terang. Di meja kecil dekat cermin, ada sepotong kue kecil. Bukan kue mewah, hanya sepotong bolu coklat biasa yang dibungkus plastik bening. Di sampingnya, sebatang lilin kecil dan korek api. Ilham muncul dari balik tirai. "Selamat ulang tahun, Bu Naira," ucapnya dengan nada pelan tapi yakin. Aku terdiam. Tidak tahu harus berkata apa. Mataku menatap kue itu, lalu kembali ke wajahnya. "Kamu tahu dari mana?" "Waktu ibu isi data pelanggan, ada tanggal lahir, saya catat." Aku mengangguk pelan. "Oh, aku lupa." Dia mendekat, lalu menyalakan lilin kecil di atas kue. "Ini bukan apa-apa, Bu. Saya tahu ibu gak suka keramaian. Jadi saya pikir, ya, mungkin kue kecil ini cukup." Aku duduk di kursi. Salon seperti biasa. Tapi hari ini, tidak ada alat potong rambut. Tidak ada gunting. Hanya perasaan hangat yang entah datang dari mana. Ilham mengambil kue itu, meletakkannya di hadapanku. Saya nggak tahu selera ibu, jadi ini bolu biasa. Tapi saya bikin tulisan kecil. Aku memperhatikan, di atas bolu itu, ada tulisan dari coklat. Untuk pelanggan paling cerewet dan paling sabar. Aku tertawa pelan. "Cerewet ya?" Ilham nyengir, tapi menyenangkan. Aku menatap lilin yang masih menyala. "Aku tiup ya?" Dia mengangguk. "Silakan. Tapi jangan lupa doa." Aku menutup mata sebentar. Tidak lama, aku tidak berdoa panjang, hanya satu kalimat dalam hati. Semoga aku tetap bisa merasa hidup. Lilin padam. Ilham menarik napas lega. "Kalau ibu mau potong rambut hari ini, saya siap. Tapi kalau enggak pun, enggak apa-apa. Saya cuma pengen ibu tahu, ada orang yang ingat hari ini." Kalimatnya sederhana, tapi entah kenapa, mataku terasa hangat. Aku mengangguk. "Terima kasih, Ilham. Serius, kamu bikin hari ini berbeda." Dia menggaruk kepala. "Saya nggak bisa kasih hadiah mahal, tapi saya sempat bikin sesuatu." Ilham mengambil sebuah amplop kecil dari dalam meja. Amplopnya putih, polos, tapi ada tulisan tangannya. "Untuk Bu Naira." Aku membukanya pelan. Di dalamnya, selembar gambar tangan, sketsa wajahku sedang duduk di kursi salon. Garis-garisnya belum sempurna, tapi aku bisa melihat itu wajahku. Dengan senyum kecil yang khas, dia bahkan menggambar detail rambutku, model potongan sayap burung, yang ia buat 2 minggu lalu. Aku terdiam. "Kamu gambar ini?" Dia mengangguk pelan. "Iseng, Bu. Saya belajar dari YouTube. Maaf kalau jelek." Aku tidak bisa menahan senyum. Ini bukan soal bagus atau jelek. Ini perhatian. Dan gak semua orang punya itu. Kami terdiam beberapa saat. Tidak canggung, hanya diam yang menyenangkan. Aku menggenggam amplop itu erat. "Ilham, kamu sadar gak? Kalau setiap kali aku datang ke sini, aku pulang dengan perasaan yang lebih ringan." Ilham menatapku. "Serius?" "Saya sadar, Bu. Dan saya juga merasa begitu setiap ibu datang." Aku berdiri, membawa kue kecil itu. "Hari ini, aku gak mau potong rambut. Aku cuma mau bilang, makasih." Dia mengangguk. "Sama-sama, Bu." Sebelum keluar dari salon, aku sempat menoleh lagi. "Dan satu hal lagi. Kamu harus terus jaga sikap seperti ini. Dunia perlu lebih banyak orang seperti kamu." Ilham tersenyum. "Saya akan coba, Bu. Untuk pelanggan cerewet seperti ibu, saya siap." Aku tertawa kecil dan keluar dari salon. Hari itu, untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, aku merasa benar-benar diingat. Setelah kejutan ulang tahun dari Ilham itu, aku jadi semakin sering memikirkan salon Hanabira. Bukan cuma soal rambut, bukan juga soal potongannya yang rapi, tapi soal obrolan-obrolan kecil yang selalu terasa jujur dan tulus. Aku tahu,
Ini bukan lagi sekadar soal langganan dan tukang potong. Ada sesuatu yang berubah. Mungkin bukan cinta, tapi juga bukan sekadar ramah. Hari itu aku datang tanpa rencana. Tidak ada jadwal potong. Tidak ada rambut kusut. Aku hanya ingin duduk sebentar. Kadang aku butuh ruang di mana aku tidak harus selalu jadi Naira. Si janda kayak Nera si wanita, mandiri. Naira, si pelanggan setia. Aku cuma ingin jadi manusia biasa, yang bisa ketawa tanpa jaim. Ilham sedang menyapu lantai waktu aku masuk. Dia kaget melihatku, tapi langsung tersenyum seperti biasa. Bu Naira, hari ini rambutnya baik-baik saja kan? Aku duduk di kursi langganan, bersandar santai, rambutku baik. Tapi pikiranku keriting. Ilham tertawa. Wah, kalau pikiran yang keriting, saya belum punya alatnya, Bu. Paling-paling saya tawari jokes. Aku mengangguk cepat. Itu yang aku butuh. Ilham meletakkan sapu, lalu duduk di kursi seberangku. Ini pertama kalinya dia duduk sejajar. Biasanya dia selalu berdiri, siap dengan alat. Tapi hari ini berbeda. Oke, katanya. Berpikir sebentar. Kenapa wanita kalau habis potong rambut suka galau? Aku mengerutkan dahi. Kenapa? Karena dia baru sadar, yang harusnya dipotong bukan rambut, tapi hubungan. Aku terkekeh. Kacau, tapi ada benarnya juga. Ilham tersenyum. Jokes itu saya buat sendiri, Bu, dari pengalaman. Pengalaman siapa? Kamu pernah galau gara-gara hubungan? Dia mengangguk pelan. Pernah. 1 kali cukup. Ceritakan. Kataku penasaran. Dia diam sebentar, lalu berkata, dulu saya pernah suka sama pelanggan sendiri, tapi saya cehut batas. Jadi saya nggak pernah bilang. Akhirnya dia berhenti datang. Dan saya, ya, potong perasaan sendiri. Aku menatapnya, wajahnya serius, tidak ada nada bercanda. Aku mulai menyadari sesuatu di balik senyum dan candaan Ilham. Ada banyak hal yang ia simpan sendiri. Kamu masih sering potong perasaan sekarang? Tanyaku pelan. Dia tertawa kecil. Kadang, tapi sekarang, saya lebih hati-hati. Takut salah, pangkas. Aku ikut tertawa, tapi bagian dalam dadaku terasa aneh. Aku tahu pembicaraan ini bukan tentang rambut, dan Ilham tahu itu juga. Tapi kami tetap bertahan dalam topeng candaan. Karena itu cara paling aman untuk bicara jujur, tanpa harus membuka luka. Kalau kamu sendiri, Bu? Ilham bertanya balik. Pernah salah potong perasaan? Aku menarik napas. Bukan cuma salah potong. Dulu, aku pernah biarkan orang lain pegang guntingnya. Dan dia pangkas seenaknya. Hilang tajam. Tapi sekarang aku belajar. Lanjutku. Kalau mau dipangkas, biar aku sendiri yang pegang. Dia mengangguk pelan. Setuju. Karena yang paling tahu bentuknya, ya kita sendiri. Hening sebentar. Lalu Ilham berdiri. Mengambil 2 cangkir teh dari rak kecil di belakang. Diberikannya 1 padaku. Kalau saya bukan tukang potong rambut, mungkin saya tukang dengerin curhat, katanya. Bisa jadi, jawabku. Tapi sayang, bakat kamu sebagai pelawak terlalu sayang kalau disia-siakan. Wah, jangan-jangan saya ini potong rambut sambil stand up komedi. Aku tertawa. Mungkin kamu pelopor salon komedi pertama di Tokyo. Kalau gitu, katanya, menirukan gaya promosi. Selamat datang di salon Hanabira, tempat di mana rambut dipangkas, hati ditata ulang. Aku tertawa keras kali ini. Tidak dibuat-buat, tawa yang keluar begitu saja, seperti lega, setelah sekian lama menahan banyak hal. Dan saat aku menatap wajah Ilham, aku sadar, aku tidak hanya tertawa karena lucu, tapi karena aku merasa bebas, tidak dihakimi, tidak diminta sempurna, dan itu langka. Ilham menatapku beberapa detik, lalu pelan-pelan berkata, Bu Naira, kalau suatu hari nanti ibu berhenti datang ke sini, saya mungkin masih tetap bisa potong rambut. Tapi, saya kehilangan bagian paling menyenangkan dari pekerjaan ini. Aku menunduk sebentar, lalu menatap matanya. Kalau suatu hari aku berhenti, datang ke sini, mungkin karena rambutku sudah tidak tumbuh lagi. Tapi sebelum itu terjadi, aku akan terus datang. Bahkan kalau tidak perlu potong rambut, dia mengangguk, karena pikiran bisa keriting kapan saja. Aku tersenyum.
dan kamu yang paling jago meluruskannya. Hari itu, kami tidak memegang gunting, tidak menyentuh sisir, tidak bicara soal gaya rambut, tapi kami saling memangkas sesuatu yang lebih dalam. Bukan helai-helai rambut, tapi jarak di antara kami. Aku tidak datang ke salon Hanabira selama seminggu penuh. Bukan karena sibuk, bukan juga karena sakit. Aku hanya Jaida, bukan dari Ilham, tapi dari diriku sendiri. Setelah semua percakapan terakhir kami tentang rambut, tentang hati, tentang perasaan yang dipotong sendiri, aku sadar. Aku mulai takut terlalu nyaman, takut berharap, takut merusak sesuatu yang justru terasa begitu sederhana dan menyenangkan, karena kenyamanan bisa menipu. Ea datang dayam-dayam, lalu pelan-pelan berubah jadi ketergantungan. Dan aku sudah pernah ada di titik itu sebelumnya. Saat bergantung pada seseorang, berarti membiarkan diri sendiri diatur orang lain. Tapi entah kenapa, pagi ini aku bangun dengan perasaan yang lain. Bukan rindu, tapi lebih seperti ingin memperbaiki sesuatu. Rambutku memang mulai tidak rapi, tapi yang ingin aku rapikan justru bukan itu. Aku berdiri lama di depan cermin, lalu aku mengambil tas, pakai sepatu, dan melangkah keluar. Jalan menuju salon Hanabira masih sama, tapi hari ini terasa berbeda. Seperti langkahku lebih pelan, dan pikiranku lebih tenang. Saat pintu terbuka, lonceng kecil itu berbunyi pelan. Tidak ada pelanggan lain, hanya Ilham yang sedang duduk membaca buku kecil. Mungkin buku kumpulan jokesnya. Begitu melihatku, dia langsung berdiri. "Bu Naira," sapanya cepat. "Sudah lama ya?" Aku tersenyum kecil. "Aku tahu, maaf nggak bilang-bilang. Aku butuh waktu sedikit." Dia mengangguk, tidak bertanya macam-macam, tidak sok akrab, hanya mengambil kain pelindung dan bersiap. "Mau potong model yang biasa?" tanyanya sambil mempersiapkan alat. Aku duduk dan menatap pantulan wajahku di cermin. Rambutku memang mulai berantakan, tapi ada bagian lain dalam diriku yang jauh lebih berantakan. "Boleh," jawabku, "tapi kali ini potong lebih pendek sedikit. Aku butuh yang ringan." Ilham mulai menyisir pelan, gerakannya seperti biasa. Tenang, hati-hati, dan tidak terburu-buru. Tapi aku tahu ada sesuatu di antara kami yang menunggu dibicarakan. "Ilham," kataku pelan, "kamu pernah ngerasa seseorang itu bukan hanya sekadar orang, tapi juga tempat pulang?" Dia tidak langsung menjawab, tapi aku melihat tangannya sedikit berhenti menyisir. "Saya pernah ngerasa begitu," katanya akhirnya. Tapi waktu itu saya nggak yakin. Saya pikir mungkin cuma saya yang merasa begitu. Aku menelan ludah. Dan sekarang, dia menarik napas. "Sekarang, saya masih belajar memahami. Tapi kalau saya boleh jujur, tiap kali ibu datang ke sini, rasanya ruangan ini lebih hangat." Aku tersenyum, meski mataku terasa panas. "Ilham, aku nggak tahu arah hubungan ini. Aku juga nggak minta apa-apa. Tapi kamu tahu, setelah semua yang terjadi dalam hidupku, aku cuma ingin satu hal dihargai, tanpa harus merasa dituntut." Ilham menatapku di cermin. Pandangannya dalam, tapi tidak menekan. "Saya nggak akan menuntut apa-apa, Bu. Saya cuma pengen ibu datang ke sini, duduk, dan tetap jadi Naira yang cerewet, tapi hangat." Aku tertawa kecil. "Jadi kamu tetap anggap aku cerewet? Kalau ibu nggak cerewet, saya kehilangan bahan untuk balas bercanda." Aku tertawa lebih keras kali ini. Suasana mencair, tapi ada yang terasa bergeser. Bukan karena obrolan kami terlalu dalam, tapi karena kami berhenti pura-pura. Kami berhenti bermain aman. Saat Ilham menyelesaikan potongannya, dia berkata, "Sudah. Tapi kalau ibu rasa masih terlalu berat, saya bisa kurangi lagi sedikit." Aku menggeleng. "Cukup. Hari ini, aku merasa ringan." Dia membuka kain pelindung, membantuku berdiri. Kami tidak berbicara lagi, sampai aku mengambil dompet dan membayar seperti biasa. Tapi saat aku akan pergi, dia memanggil pelan, "Bu Naira." Aku menoleh. Kalau hati ibu suatu hari minta dirapikan juga, saya siap bantu. Aku tidak langsung membalas, hanya menatapnya sebentar, lalu tersenyum. "Tapi jangan pakai gunting yang itu ya. Ngeri." Dia tertawa pelan. "Sayap, Bu."
Aku keluar dari salon dengan langkah yang entah kenapa terasa lebih ringan dari biasanya. Mungkin karena rambutku lebih pendek. Tapi mungkin juga karena hatiku mulai rapi sedikit. Sudah lebih dari 6 bulan sejak pertama kali aku masuk ke salon Hanabira dan bertemu Ilham. Waktu yang terasa singkat, tapi cukup panjang untuk membuat satu hal jadi jelas aku nyaman. Nyaman yang bukan cuma soal rambut rapi atau candaan ringan, tapi nyaman yang membuatku merasa hidup tanpa harus menjadi siapa-siapa. Hari itu aku datang dengan rambut yang sebenarnya belum butuh dipotong, tapi alasan kedatanganku memang bukan lagi soal rambut. Ilham tahu, aku tahu, tapi kami tetap berpura-pura, seolah ini urusan salon biasa. Bu Naira, hari ini mau model sayap burung atau gelombang pantai? Ilham menyambutku seperti biasa, dengan senyum dan jokes sialannya yang selalu berhasil bikin aku ingin lempar bantal ke mukanya. Aku duduk. Hari ini aku mau potong model. Akhirnya selesai juga drama hidup. Ilham tertawa. Wah, itu perlu gunting khusus. Tajam, tapi gak nyakitin. Coba, kamu cari. Aku percaya kamu bisa. Dia mulai menyisir pelan rambutku. Tidak ada pelanggan lain hari itu. Entah karena memang sepi, atau dia sengaja atur jadwal, supaya kami bisa ngobrol lebih bebas. Tapi aku tidak bertanya, aku hanya menikmati keheningan yang nyaman di antara kami. Beberapa menit berlalu, tak ada yang bicara, hanya suara gunting pelan, dan napasku sendiri. Lalu tiba-tiba, Ilham bertanya, Bu Naira, pernah kepikiran tinggal di luar Tokyo nggak? Pertanyaannya membuatku berhenti sejenak. Aku menatapnya lewat cermin. Kenapa tanya begitu? Dia tersenyum kecil. Nggak tahu, cuma kepikiran aja. Kadang saya ngebayangin punya salon kecil di daerah pantai. Pelanggannya nggak banyak, tapi suasananya tenang. Nggak terlalu ramai, nggak terlalu sepi. Aku udah menimbang-nimbang maksud dibalik kata-katanya. Tapi Ilham tidak melanjutkan. Dia hanya terus bekerja. Beberapa menit kemudian, aku yang bertanya, kalau kamu buka salon sendiri, kamu masih mau potong rambut aku? Ilham berhenti sebentar, lalu menjawab dengan suara yang dalam, tapi pelan. Kalau ibu masih mau dipotong sama saya, tentu. Aku menatap cermin lagi. Hati ini seperti kena hembusan angin. Tak kencang, tapi cukup membuatku menoleh. Dan tiba-tiba saja, aku berkata, kalau aku bilang aku siap tinggal dimanapun, asal ada orang yang bisa jaga rambut dan hati aku. Menurut kamu, aku gila nggak? Ilham meletakkan guntingnya. Dia berdiri di belakangku, tapi kami saling menatap lewat pantulan cermin. Bu Naira, saya bukan orang yang pintar ngomong, tapi selama ibu terus datang ke sini, saya tahu satu hal. Saya nggak cuma potong rambut. Saya nunggu seseorang. Aku bangkit dari kursi, berdiri membalikkan badan, menatap wajah polosnya. Ilham, kamu tahu nggak, aku sudah lama berhenti percaya orang bisa jatuh cinta tanpa drama. Tapi kamu bikin aku mikir ulang. Dia menunduk sebentar, mencari kata, lalu mengeluarkan sesuatu dari saku kotak kecil, dari kertas karton coklat. Bukan kotak perhiasan mahal, tapi cukup membuatku deg-degan. Dia membukanya perlahan. Isinya bukan cincin emas berlian, tapi sepasang gunting kecil berlapis perak. Kalau saya boleh pilih, katanya, saya nggak ngelamar ibu pakai cincin, tapi pakai ini. Karena dari awal, yang saya pegang bukan tangan ibu, tapi rambutnya. Aku tertawa kecil, tapi air mataku menetes pelan. Jadi kamu ngelamar aku? Atau ngajak kerja sama salon keliling? Kalau bisa dua-duanya, kenapa enggak? Jawabnya, senyum penuh harap. Aku mengangguk pelan. Jawabanmu payah, tapi aku suka. Kami saling menatap. Tidak ada musik romantis, tidak ada bunga, hanya dua orang di salon kecil, dengan perasaan yang tidak dibungkus berlebihan, jujur, sederhana, tapi dalam. Aku pegang gunting kecil itu. Kalau aku terima ini, artinya kamu harus siap motong rambut aku sampai tua, termasuk rambut kaki, ketiak, sampai uban, kalau muncul. Ilham tertawa. Siap, tapi jangan minta potong bulu mata. Saya belum kursus yang itu. Aku tertawa bersamanya. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa tidak lagi sendirian.
Pagi itu berbeda. Tidak ada rencana ke salon, tidak ada rambut kusut yang perlu dirapikan. Tapi aku bangun lebih pagi dari biasanya. Dan entah kenapa, aku langsung mengambil cermin tangan, menatap bayanganku sendiri, dan tersenyum. Bukan karena merasa cantik, tapi karena aku merasa tenang. 3 minggu telah lewat sejak Ilham melamarku dengan sepasang gunting kecil. Lamaran paling aneh sekaligus paling menyentuh yang pernah aku terima. Aku sempat berpikir, apa yang akan orang-orang pikirkan kalau tahu aku, seorang janda kaya Jepang, menerima lamaran dari tukang potong rambut asal Indonesia. Tapi semakin aku pikirkan, semakin aku sadar hidupku bukan untuk memuaskan ekspektasi siapa-siapa. Aku sudah terlalu sering hidup di bawah sorotan dan komentar. Menikah karena tekanan keluarga, lalu bercerai karena aku memilih diriku sendiri. Dan kali ini, untuk pertama kalinya, aku ingin memilih tanpa takut dinilai. Ilham tetap bekerja seperti biasa di salon Hanabira. Tidak ada pengumuman besar, tidak ada pengakuan berlebihan. Tapi pelanggan mulai menyadari keanehan aku semakin sering datang. Bahkan ketika rambutku belum rusak sama sekali. Dan Ilham, yang biasanya selalu santai dan banyak bercanda, jadi sedikit lebih rapi. Bahkan mulai pakai parfum. Hari ini, kami berdua berdiri di dalam salon, membereskan barang-barang terakhir. Bukan karena salonnya tutup, tapi karena hari ini adalah hari terakhir Ilham bekerja di sana. Kami sepakat memulai sesuatu yang baru. Sebuah salon kecil di pinggir kota, dekat daerah pantai. Seperti impian Ilham dulu. Bukan mewah, tapi cukup. Ini semua sudah? Tanyaku sambil melipat celemek salon dan memasukkannya ke dalam kardus. Ilham mengangguk. Sudah. Pemilik salon bilang dia malah senang. Kita mau buka sendiri. Katanya, akhirnya kalian jujur juga ya. Dari dulu udah kayak pasangan. Aku tertawa pelan. Jadi selama ini kita pura-pura? Ilham menjawab sambil senyum. Enggak pura-pura. Cuma belum sempat bilang. Kami duduk di kursi salon. Kursi yang selama ini jadi saksi semua percakapan aneh kami. Kursi tempat aku pernah minta pangkas rambut bawah dan bikin Ilham hampir gemetar karena salah paham. Aku tersenyum mengingatnya. Kalau kamu ingat, waktu pertama kali aku datang ke sini, kamu nyambut aku pakai celemek terbalik dan suara gugup. Ilham tertawa. Itu hari paling memalukan. Tapi sejak itu, hidup saya jadi beda. Aku menatap matanya. Kali ini, tanpa cermin di antara kami. Ilham, hidupku dulunya seperti rambut yang terlalu lama dibiarkan. Kusut, tebal, nggak jelas bentuknya. Tapi kamu bantu aku pelan-pelan. Tanpa nyuruh, tanpa maksa, cuma dengan sabar. Dia menggenggam tanganku. Dan ibu bantu saya percaya. Kalau hidup bukan cuma soal bertahan, tapi soal memilih siapa yang layak kita rawat. Aku tersenyum. Kita mulai dari salon kecil. Ya, dia mengangguk. Salon kecil. Tapi pelanggan utamanya sudah pasti satu. Aku pura-pura cemberut. Kalau nanti banyak pelanggan cantik, kamu masih ingat siapa yang pertama duduk di kursi potong kamu? Dia menjawab santai. Saya nggak cuma ingat. Saya hafal. Soalnya pelanggan itu yang ngajarin saya bedain mana rambut atas, mana rambut bawah. Kami berdua tertawa. Tawa yang lepas, ringan, dan jujur. Tidak ada beban masa lalu. Tidak ada ketakutan tentang masa depan. Hanya dua orang yang akhirnya sepakat bahwa hidup ini terlalu singkat untuk terus menunggu yang sempurna. Karena kadang yang sederhana justru yang paling membuat nyaman. Hari itu kami keluar dari salon Hanabira tanpa banyak seremonial. Hanya mengunci pintu, menatap satu sama lain, dan melangkah bersama ke arah matahari pagi. Aku tidak tahu akan seperti apa hidup setelah ini, tapi satu hal aku tahu. Pasti aku sudah menemukan seseorang yang tidak hanya tahu cara memotong rambutku dengan baik, tapi juga tahu cara merapikan hatiku tanpa pernah menyakitinya. Dan itu lebih dari cukup. Bertahun-tahun telah berlalu sejak kursi salon itu terakhir kali digunakan untuk memotong rambut pelanggan biasa. Kini, kursi itu hanya dipakai oleh satu orang wanita yang dulu datang sebagai pelanggan dan kini jadi istri pemiliknya. Salon kecil yang dulu tersembunyi di gang sempit, kini telah berganti lokasi. Berdiri lebih luas di dekat pantai kecil di luar Tokyo. Tidak megah,
Tidak ramai, tapi selalu ramai oleh tawa dan cerita ringan dari pelanggan yang datang, bukan hanya untuk merapikan rambut, tapi juga merapikan hati. Di balik cermin besar yang baru, masih ada pantulan dua wajah, satu yang dulu mencari kenyamanan, satu yang dulu hanya tahu caranya menggenggam sisir dengan hati-hati. Kini mereka berdiri berdampingan, menjalani hidup yang mereka potong, tata, dan rawat sendiri. Dan dari semua potongan rambut yang pernah mereka buat, inilah yang paling indah. Potongan hidup yang disusun bersama, dari cinta yang tumbuh diam-diam.